Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Sugeng bertemu dengan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponorogo, khususnya kelas 7 A, B, C, D, E yang saya banggakan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian kelas 7, 8, 9 dan warga SMP 1 Negeri Ponorogo mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, di penghujung tahun ini anak-anak sekalian sudah melangkah ke semester 2 yang pada waktu itu di kelas 7 semester 1 anak-anak diberikan ilmu dari satu Ibu Indah Ningrum, kemudian dibantu oleh Bapak Sugeng Purwito yang selalu senang sekali dengan anak sekalian menemukan hal-hal yang mungkin anak-anak masih sulit untuk pelajari, anak-anak bisa mempelajari. Bahwa di Indonesia sendiri pembelajaran secara multi culture atau multi kultural, bahwa banyak sekali beberapa budaya-budaya, khususnya bahasa Indonesia sendiri jangkauannya memang skopnya agak luas anak-anak, namun menjadikan lebih kecil. Baiklah, sebelum kita memberikan pembelajaran kelanjutan, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak dalam pembelajaran nanti diberikan kelancaran dan mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Berdoa mulai. Selesai berdoa. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali, silahkan anak-anak hari ini, hari Selasa, anak-anak untuk yang pertama kali absen atau mungkin mengisi daftar hadir terlebih dahulu pada pagi hari ini, pastikan anak-anak harus absen atau mengisi daftar kehadiran. Yang nomor 2, anak-anak udah tetap live, ini adalah live streaming, anak-anak tetap di depan atau di handphone Anda sekalian, tetap memantau anak-anak yang masih tidur, kemudian segera untuk bangun, segera. Mungkin banyak anak-anak yang katakanlah tidak mengikuti live, anak-anak jangan berbuat gemampang. Sementara materi-materi yang kemarin diberikan oleh Bu Indah Ningrum adalah materi-materi yang akan saya lanjutkan. Yang kemarin adalah tentang mengekspresikan dan mengkreasikan fabel atau namanya teks fabel. Kemarin sudah disangkut pautkan, yang pertama hubungannya teks sendiri anak-anak, yang perlu kalian kaji adalah teks fabel itu sendiri tentang cerita binatang, yang cerita binatang itu diwujudkan dalam bentuk fabel atau cerita legenda yang berkembang di daerah anak-anak sekalian. Dari kompetisi yang ada, yang pertama kemarin sudah disinggung oleh Bu Winda, yang pertama hubungannya dengan mengidentifikasi sebuah informasi yang hubungannya dengan fabel anak-anak. Yang nomor 2 yaitu menceritakan kembali fabel atau cerita yang sudah dibaca. Yang ketiga hubungannya dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada cerita fabel. Yang keempat adalah memerankan teks fabel. Kemungkinan kemarin sudah dibahas dari butir A dan B, yaitu butir yang pertama hubungannya dengan pengertian teks fabel. Teks fabel sendiri, fabel yaitu cerita kiasan atau cerita khayalan, di mana cerita khayalan ini digunakan tokohnya adalah binatang, karena
yang dapat memiliki karakter menyerupai manusia. Jadi pada saat itu disebutkan dengan menggunakan tokoh binatang. Kalau sekarang diganti dengan hewan, mungkin kalau anak-anak, kalau saya masih mengacu pada cerita binatang anak-anak. Ada harimau, ada kancil, ada buaya, ada monyet, ada kura-kura, ada kelinci. Jadi masih taramnya binatang. Kalau mungkin anak-anak bisa membedakan, mungkin bisa bertanya pada Bapak Ibu guru yang ngasih biologi atau IPA, mungkin ada pengertian binatang dengan hewan. Secara umum sama anak-anak, tapi ada bedanya. Jadi kalau saya memperkuat melihat dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 1300 itu bahwa binatang itu mungkin masuk di situ ada hewannya. Sedangkan hewan belum tentu binatang. Tapi kalau binatang itu pengertiannya jenis makhluk hidup bernyawa, tidak enak dimakan dan biasanya tidak banyak dipelihara oleh manusia. Jadi misalnya semut itu tidak dipelihara anak-anak. Termasuk tikus itu ada 1-2 yang memelihara karena mungkin untuk kebutuhan ternak atau kebutuhan makanan untuk sifatnya itu kanibal. Sedangkan hewan adalah jenis makhluk hidup bernyawa dan biasanya banyak. Nah, ini banyak dipelihara oleh manusia. Contohnya bebek, ayam. Misalnya kerbau, sapi, kambing itu adalah jenis hewan. Itu. Jadi makanya ada bedakan. Maka saya masih menggunakan cerita binatang yang memiliki tokoh sebagai cerita-cerita fabel. Yang kedua hubungannya dengan ciri-cirinya. Sebelum melangkah pada suatu ciri, bahwa pembelajaran itu disebutkan anak-anak seusai pembelajaran live streaming ini berakhir, anak-anak diharapkan anak-anak mampu memiliki nilai moral dan sikap kehidupan dan mencontoh perilaku karakter binatang yang menyerupai manusia. Bahwa binatang juga punya karakter anak-anak. Karakternya apa anak-anak? Karakter binatang itu ya jujur, sopan, kemudian karakternya ya pintar, dan lebih-lebih ya, binatang itu bersahabat. Ya, kayak semut itu binatang yang sangat bersahabat, selalu ada unsur kerjasamanya. Itu. Ciri yang pertama pada teks fabel. Ciri yang pertama pada teks fabel adalah bahwa teks fabel itu memiliki ciri sebagai teks yang bersifat khayalan, bersifat fiksi, bersifat tidak nyata anak-anak. Khayalan. Yang nomor 2, bahwa ciri teks fabel adalah tokoh-tokoh yang digunakan adalah tokoh hewan atau tokoh binatang. Karena tokoh-tokoh binatang itu yang bisa memiliki karakter menyerupai atau seperti manusia. Contohnya monyet. Ya, monyet itu kan seperti manusia, tapi apapun bisa dibentuk, hanya menyerupai manusia. Ciri yang ketiga anak-anak, bahwa cerita fabel itu cerita binatang yang sangat singkat, pendek, tetapi kata-katanya adalah kata-kata yang mudah dipahami oleh si pembaca sendiri. Jadi sekarang tertarik. Makanya yang namanya ada cerita fabel itu anak-anak dari usia TK sampai usia remaja itu kadang-kadang masih senang dengan cerita-cerita itu. Maka sekarang dapat dimunculkan pada cerita misalnya Ipin Upin, pada cerita yang di Jepang itu juga ada, sehingga disenangi oleh anak-anak. Ciri yang lain berikutnya ada yang keempat adalah bahwa cerita fabel itu memiliki nilai moral dan nilai kritik kehidupan. Jadi sifatnya mengkritik kehidupan manusia, tapi diwujudkan. Jadi sebetulnya itu potretnya karakter manusia anak-anak, tapi wujudnya diwujudkan binatang. Ya, mereka punya karakter masing-masing. Dan yang keempat adalah bahwa teks fabel memiliki ciri adalah alam sebagai latar cerita. Alam itu sebagai latar cerita. Makanya kalau kita lihat pada alamnya adalah alam cerita.
Lah temanya apa? Kalau ada di alam maka temanya lingkungan. Apalagi ceritanya hubungannya dengan binatang, maka temanya adalah tema lingkungan. Itu sebagai karakter pada ciri-ciri fabel. Langkah berikutnya yaitu menyambung kemarin setelah ciri-ciri, kemudian saya lanjutkan lagi hubungannya dengan butir B, yaitu kalau boleh saya tulis adalah menceritakan kembali isi fabel, isi cerita binatang. Paling asik kalau anak-anak cerita tentang kancil dan buaya, tentang kura-kura dengan gajah, tentang gajah dengan kancil, itu sangat mengasihkan. Kemudian ada lagi cerita semut dengan belalang, itu yang kita contohkan. Jika anak-anak menceritakan kembali tentang isi cerita fabel, anak-anak perlu memiliki dasar, memiliki dasar atau syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang pertama, anak-anak harus tahu tentang cerita itu sendiri. Caranya bagaimana? Membaca keseluruhan cerita. Yang pertama syaratnya harus membaca keseluruhan isi cerita. Kalau anak-anak membaca hanya 1 paragraf, 2 paragraf, itu belum bisa dikatakan mewakili sebuah cerita. Ya mungkin katakanlah boleh sih cerpen, cerita pendek, mungkin temanya di situ. Anak biasanya bisa membaca temanya. Yang nomor 2, setelah membaca keseluruhannya, anak-anak harus mencatat yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelakunya siapa, Pak? Pelakunya binatang. Nah, pelakunya binatang. Binatangnya biasanya apa? Biasanya yang sudah ada itu ya kancil, monyet, kura-kura, kucing, itu termasuk yang. Kemudian ada juga mungkin ada serigala, harimau, ya, seperti itu contoh-contoh binatang pada zaman dulu. Jadi kalau kita menyebutkan ceritanya hewan, kayaknya kurang apa ya? Kurang remesep, istilahnya kurang masuk anak-anak, kurang memiliki karakter. Jadi biarlah ya, menggunakan kata contoh binatang. Di dalamnya ada 1-2 disebut hewan. Anak-anak harus mengetahui tokoh dan penokohannya. Penokohan itu kalau dahulu namanya ada tokoh, ada yang namanya tokoh sentral. Tokoh sentral itu tokoh yang menjadi pokok, yang menjadi peran dari perkembangan cerita itu sendiri. Bahasanya itu lakone lah ya, sebagai lakonnya ini, sebagai pelaku utama. Yang berikutnya adalah bahwa selain ada penokohan, itu ada tokoh yang namanya tokoh bawahan. Tokoh hanya sebagian itu memiliki kepentingan, hanya sebagian saja. Bahwa perkembangan cerita itu didukung oleh tokoh ini, oleh tokoh peran ini. Misalnya orang kedua atau orang ketiga. Kalau yang itu adalah orang pertama. Yang nomor 3 adalah tokoh latar. Tokoh latar itu ini tidak dipentingkan, tapi ada jika diperlukan. Dan cerita fabel itu anak-anak hanya berlangsung 1 babak. 1 babak itu 1 ruangan dan hanya 1 tema, kumpul semuanya, pelakunya di situ semuanya. Tidak dibuat per ruangan, per latar itu. Jadi ngumpul 1 babak saja, habis 1 tempat duduk lah, 1 kali duduk di situ habis. Itu adalah contoh untuk
memahami sebuah isi cerita. Dan yang keempat, setelah membaca kemudian mencatat ini tadi, mencatat tokoh. Yang ketiga adalah mencatat latar. Kemudian saya teruskan, mencatat alur, mencatat gagasan utama. Jadi 5 hal yang Bapak Sugeng sampaikan, yaitu ada 5 hal yang perlu diperhatikan jika anak-anak ini membaca kemudian cerita pada temannya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita. Yang kedua, mengetahui nama-nama tokohnya. Yang ketiga adalah mengetahui tokohnya, alurnya, kemudian latarnya atau tempatnya, dan yang terakhir gagasan utamanya. Itu pada setiap paragraf akan berbeda-beda. Anak-anak biasanya kalau di PTM atau mungkin tatap muka, anak-anak saya suruh menulis kita menulis satu paragraf, kemudian paragraf itu kita cari manakah yang sebagai pokok utama, kalimat utamanya, mana menjadi kalimat pertamanya, mana yang menjadi pendukung, seperti itu. Namun karena ini sifatnya adalah PJJ, maka anak-anak PJJ ya, itu 1, 2, 3, 4, 5 poin yang kita sampaikan sepintas. Untuk B, hubungannya dengan menceritakan kembali isi cerita tabel. Melangkah ke bagian yang lain adalah C ini di sini. Nah, C itu nanti ada muncul di sana, masih kita bagi lagi. Fabel secara karakter, secara watak itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama namanya fabel alami. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel alami itu cerita binatang yang pelakunya disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Misalnya cerita itu ya apa adanya, namanya alami. Contohnya kura-kura. Kura-kura itu biasanya anak-anak tahu sifat yang pertama apa? Lamban ya. Sifatnya lamban, berjalan lambar, bahkan diam. Itu. Atau mungkin siput. Itu juga lamban. Itu untuk contohnya. Sedangkan yang kedua adalah fabel adaptasi. Di mana fabel adaptasi itu cerita binatang yang sudah tidak sesuai dengan aslinya atau sudah mengalami perubahan. Biasanya hubungannya dengan perubahan latar, hubungannya dengan perubahan tempat, atau mungkin contohnya monyet. Monyet itu ya sudah gesit tapi dibuat lebih gesit lagi, lebih cepat, lebih kencang, lebih gesit. Kemudian yang monyet itu latarnya atau tempatnya itu di hutan, dapat dipindahkan di mana? Di kota ya. Jadi dapat dikembangkan, dipindahkan latarnya di kota. Jadi ada mengubah dari tempat dari hutan pindah ke kota. Ini bedanya fabel adaptasi. Jadi disesuaikan dengan kepentingan latar. Kemudian menurut fabel sendiri dibedakan menjadi 2. Fabel dengan koda, fabel tanpa koda. Kalau fabel dengan koda artinya bahwa cerita binatang itu ceritanya memiliki sebuah pesan secara eksplisit, secara jelas, pesannya jelas. Betul-betul pesannya itu jelas. Sedangkan fabel tanpa koda artinya bahwa cerita dari fabel itu tidak jelas secara implisit, tersirat anak-anak ya, tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat tertulis, jadi secara tersirat, secara lesan saja. Kalau dulu ada namanya bahasa klise, cerita dari mulut ke mulut. Itu. Ini mensikapi tentang hubungannya dengan fabel.
Kita lanjutkan pada butir C, yaitu ada tentang cerita-cerita ciri-ciri sudah, bahwa cerita fabel sendiri kalau kita kembangkan secara utuh, anak-anak bisa membaca, anak-anak boleh membuka buku paket halaman 193 sampai 241 atau 242. Anak-anak bisa mempelajari cerita-cerita. Di situ ada cerita belang sembah, atau mungkin contohnya belum saya berikan, semut dan belalang. Ke butir C adalah tentang menelaah struktur dan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Apakah ini maksud dengan struktur, anak-anak? Struktur itu susunan kalimat sebagai untayan-untayan kata yang merakit kata-kata itu menjadi cerita. Ada strukturnya, jadi ada poin-poinnya. Jadi kalimat saja tetap ada sistematikanya, ada urutannya. Struktur dari teks fabel dibagi menjadi 4 bagian. Struktur teks fabel ini tentang struktur ya, tentang struktur. Dan kaidah kebahasaan. Nah, strukturnya dibagi menjadi 4. Ada yang masih ingat, anak-anak? Yang pertama yaitu yang disebut dengan orientasi. Yang nomor 2 disebut dengan komplikasi. Yang nomor 3 yaitu tentang resolusi. Yang keempat adalah koda. Nah, orientasi itu kalau secara umum dari kegiatan namanya orientasi atau hal-hal yang memiliki tujuan, yang memiliki sifatnya pengenalan. Susunan pada struktur orientasi ini berisikan tentang kalimat-kalimat pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh, nama, pengenalan tempat, waktu, dan pengenalan tema. Suatu hari pada musim panas, para semut sedang mengumpulkan makanan untuk mempersiapkan musim dingin. Nah, di sebuah desa, nah, misalnya, atau di sebuah hutan. Jadi ada pada suatu hari, itu tempat waktunya kan, ada sekelompok semut mengumpulkan makanan di sebuah desa. Di desa tapi di pohon atau mungkin di hutan atau di tegalan. Itu adalah hubungannya dengan orientasi. Kalimat yang lain bagaimana, Pak? Mau dibuat kalimat panjangnya sampai 2 meter, nggak ada gunanya. Yang penting itu intinya. Kadang-kadang saya lihat kalimatnya begitu panjang, ya kan? Itu yang penting hanya isi itu intinya, pengenalan tokoh, tempat, waktu, kemudian temanya apa. Karena temanya di hutan, ya berarti temanya lingkungan. Nomor 2 pada strukturnya adalah hubungannya dengan komplikasi. Wah, komplikasi itu gawat. Dari kata-kata komplikasi atau komplikasi itu berangkat dari kata kompleks. Kalau kompleks itu artinya apa? Komplit ya, komplit. Kompleks berarti bertentangan. Komplikasi berarti kalau dalam kalimat ini hubungannya dengan cerita adalah cerita itu terjadi suatu masalah-masalah, munculnya suatu
permasalahan atau puncak masalahnya. Anak-anak pernah saya berikan contoh dulu adalah tahapnya alur atau tahapnya novel misalnya. Yang pertama munculnya masalah, kemudian tahap mulai munculnya masalah, kemudian saya kembangkan lagi masalahnya memuncak, kemudian menurun, kemudian anti klimaks, peleraian, kemudian damai. Itu seperti itu anak-anak. Jadi ada kalimat yang sifatnya komplikasi, adalah berisi tentang kalimat-kalimat yang sifatnya ada hal-hal munculnya perlawanan, pertentangan. Hei semut, aku minta makan itu. Aku ini lapar sekali. Minta makan itu. Kemudian si semut menjawab, tidak boleh belalang. Kamu harus mencari makan sendiri. Kenapa kemarin kamu kok malah disuruh mencari makanan, kok malah menari dan bernyanyi, bersenang-senang? Loh kan musim kemarau masih lama. Ternyata tahu-tahu musim dingin datang. Nah itu, jadi munculnya kalimat-kalimat yang hubungannya dengan pertentangan atau munculnya puncaknya permasalahan mulai muncul gitu. Akhirnya si semut tetap tidak memberikan makanan, kemudian si belalang pingsan atau mungkin belalang meninggalkan diri. Versinya kalau belalang itu pingsan, otomatis si semut memberikan makanan. Berikut, setelah orientasi kemudian ini padahal resolusi ya anak-anak. Resolusi itu mulai muncul berisi tentang pemecahan masalah. Ya tadi belalang minta makanan tidak dikasih, tidak diberi, akhirnya belalang menjadi lemas. Belalang lemas, si semut tetap kasihan. Akhirnya belalang dikasih makanan, kemudian belalang sehat kembali atau bugar kembali. Tapi versi lain, si semut tidak bersikeras, tetap tidak memberikan makanan. Akhirnya belalang hanya pergi, tidak tahu entah itu mati atau tidak tahu disebutkan. Akhirnya mati tidak. Hanya cerita itu masih samar-samar. Kalau ini jelas tadi ada pemecahan masalahnya, dikasih makanan, kemudian si belalang itu sehat. Mau minta sarangnya, sarangnya kecil nggak bisa, belalangnya kan besar. Apalagi belalang Gunung Kidul banyak, enak. Ya. Jadi belalang digoreng itu enak. Ini sifatnya adalah resolusi pemecahan masalah. Jadi mereka memecahkan masalah dengan akhirnya si belalang itu menyadari, oh ternyata betul ya semut, kamu sudah berusaha berupaya memberikan saya makanan. Memang kita harus minimalisir atau menjadwal bahwa masih ada masa depan, tidak hanya sekarang ini bersenang-senang, tapi masa depan tidak terpikirkan. Itu belalang begitu, akhirnya berjanji dia tidak akan mengulangi apa yang dia lakukan tadi, tetap akan berupaya sama-sama mencari makanan. Itu untuk resolusinya atau pemecahan masalahnya. Dan akhirnya koda itu kalau bahasa IPA-nya itu buntut. Kalau di sini bahasanya adalah disebut dengan amanat atau pesan. Amanatnya apa? Dengan contoh-contoh tadi binatang, contoh-contoh dengan adanya nilai moral dan kritik tentang binatang, maka kita perlu mencontoh-contoh binatang yang punya karakter-karakter menyerupai manusia. Jadi mereka juga, binatang juga ada yang, binatang itu juga sendiri ada yang jujur, ada yang pintar, ada yang kuat gitu, ada yang lemah, ada yang pandai, ada yang pintar bersahabat. Itu si binatang seperti itu yang perlu kita kaji, hanya sebagai catatan sebuah karakter anak-anak ya. Jadi, ini hubungannya dengan struktur. Yang materi terakhir adalah kaidah. Ini kaidah kebahasaan, struktur dan kebahasaan, kaidah kebahasaan. Masih ada waktu Pak Tepan nih Pak? 5 menit ya, ngebut lagi berarti.
Kaidah kebahasaan dibagi menjadi 4 bagian. Satu yaitu kata kerja. Kata kerja dibagi nanti saya uraikan, yaitu kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif intransitif. Kemudian nomor 2 yaitu adanya kalimat keterangan waktu dan keterangan tempat. Yang ketiga adanya bentuk si atau kata sandang si dan kata sandang sang. Yang keempat yaitu tentang kata hubung, lalu, kemudian akhirnya. Ya. Nanti D-nya adalah pemeranan. Nanti yang D adalah memerankan fabel dari cerita naskah cerita menjadi bentuk drama, tapi bentuknya adalah dialog. Yang kita singgung sedikit tentang kata kerja. Kata kerja adalah kata yang melakukan tindakan atau gambaran proses perbuatan. Namanya kata kerja, kata yang melakukan tindakan. Kata kerja dibagi menjadi 2. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif itu kata kerja yang awalannya me. Kalau cirinya apa? Jika ada kata kerja me yang bisa menjadi di, itu namanya aktif transitif. Kalau dari me tidak menjadi di, berarti itu namanya intransitif, artinya tidak berobjek. Contohnya kata kerja aktif transitif. Ibu menggendong adik, menggendong dapat digendong. Ayah mengendarai motor, mengendarai dapat dijadikan dikendarai. Kalau menjadi di berarti ini aktif transitif. Randy memukul bola, memukul menjadi dipukul, berarti ini aktif transitif, ya kan? Tukang itu membanting tulang, tulang dibanting dewe, do tugel. Ya, membanting menjadi dibanting, berarti aktif transitif. Kata kerja intransitif itu contohnya bernyanyi, tidak dinyanyi nggak bisa. Jadi kata ber itu sudah intransitif, tidak berobjek, berarti tidak memiliki objek. Dinyanyi nggak bisa, bernyanyi dinyanyi nggak bisa, berenang direnang ya nggak bisa. Jadi itu intransitif, artinya tidak dinyanyi raono, jadi tidak ada. Namanya kata kerjanya tidak ada objeknya. Bernyanyi, dinyanyi, kemudian mandi itu juga tidak. Ini namanya intransitif, tidak berobjek. Ya. Satu lagi ini berhubungan dengan kata tempat. Kata tempat kalau anak-anak menyebutkan waktu ya sore hari ya jangan di tapi pada. Ya. Jangan di atau pada. Di itu digunakan apabila dipisah, kata depan itu dipisah apabila bertemu dengan kata kerja. Dijadwalkan, D-nya digandeng. Kalau dipisah itu menggunakan tempat. Di pasar, D-nya dipisah. Itu jangan keliru. Di orang ngerti mbuh poin di tak gandeng ora ngerti poin komunikatif gitu ya. Gitu. Itu. Jadi dikembalikan, D-nya digandeng. Karena bertemu dengan kata kerja. Pokoknya yang dipisah itu dengan tempat. Di antara dipisah. Di pabrik, di sekolah itu D-nya dipisah. Itu seperti itu. Itu pasti. Kata tempat waktu pada sore hari, jangan di sore hari, di tahun ini. Di tahun ini padahal di itu tempat, di tahun ini. Tahun itu tempat apa bukan? Kalau menyatakan waktu ya pada tahun ini gitu. Kadang-kadang khusus kebiasaan yang salah itu di tahun ini lah itu kesalahan. Yang berikutnya tadi masih menyinggung tentang si dan sang. Kapan digunakan si? Si digunakan apabila kalimat itu menyebutkan julukan yang ditekan di julukan yang pertama, atau bisa si itu disebut pada nama. Si kancil, si kecil. Si kecil itu bukan nama, tapi julukan ya. Tapi julukan beda. Jadi si kancil K-nya besar, kalau si kecil K-nya kecil saja hurufnya. Kecil karena julukan bahwa si kecil anak yang masih kecil. Si nakal anak yang masih nakal, bukan masih nakal. Nah, itu bedanya. Lah kapan digunakan si dengan sel? Biasanya kalau menggunakan si itu kalimatnya condong negatif. Sang raja
menjadi seorang yang bijaksana benar. Sang raja mencuri timun. Waduh, masa sang raja mencuri timun? Negatif, berarti si raja seharusnya seperti itu. Si kancil, ada sang kancil, sang kancil yang cerdik, nah, boleh itu sang kancil yang cerdik karena positif kan jawabannya, jadi menggunakan sang itu jadi untuk mengikuti martabat daripada si kalimat itu. Kalau kalimatnya negatif menggunakan si, ya kalau sang menggunakan, kalau bermartabat menggunakan sang ya, kalau yang si itu biasa-biasa saja untuk julukan. Dan yang terakhir adalah hubungannya masih mana tadi? Jadi sang kemudian lalu kemudian, ini contoh saja lah misalnya menggunakan kata lalu kemudian. Di kegelapan ada sekelebat serigala, lalu ia pergi ke sana, kemudian ia berkelahi, akhirnya hiduplah selamanya. Nah itu akhirnya itu mungkin akhirnya mereka menang semua atau bagaimana seperti itu. Jadi kalimat-kalimat sifatnya itu ada kesimpulannya. Itu anak-anak sekalian yang saya berikan pada pagi hari ini. Nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan, anak-anak boleh lewat WA atau lewat Pak Sugeng atau Bu Windah untuk memberikan kalian jawaban yang terbaik. Anak-anak jangan takut bertanya, boleh lewat itu. Ya, kita tetap support pada anak-anak kalian. Demikian yang dapat Pak Sugeng sampaikan, ada kurangnya lebih mohon maaf. Saya terima kasih pada kru TVRI Gondorowo. Akhirnya saya ucapkan, ini sini ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.